Karena kolbu hanya menerima yang baik-baik saja. Hati kita itu hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau dia diberikan terus-menerus yang tidak baik, pasti akan ada perubahan perilaku. Kata Nabi SAW bahwa dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, baiklah semua. Jika daging itu rusak, rusaklah semua. Daging itu kan kolbu. Ada yang tanya, kolbu itu apa? Dia jantung kah? Atau mungkin jantung itu bagian dari kolbu, atau kolbu itu bagian dari jantung? Kita mungkin tidak mempermasalahkan itu, mungkin itu tidak membahas. Tapi yang lebih pentingnya bagaimana menjaga kolbu tadi. Ya, konsep-konsep kolbu ibu sekalian, dia bisa hubungan apa dengan halal atau dengan haram. Maka kolbu itu sesuatu yang dia sebelum mungkin sosok imajiner gitu kan, sosok yang kita nggak tahu seperti apa, tapi mungkin ada bagian dari jantung kita ada pada kolbu, atau kolbu itu ada bagian dari jantung. Ya, maka ketika dia terganggu dengan sesuatu hal ya yang berhubungan atau melanggar fitrahnya kita, maka kolbunya pasti terganggu. Ya, terganggunya kolbu itu dengan apa? Dengan dosa, dengan maksiat. Maka kata Nabi SAW apa? Dosa itu sesuatu yang membuat was-was, cemas. Dosa itu sesuatu yang membuat kita was-was atau cemas. Dan semakin kolbu tadi dijejali dengan hal-hal seperti itu, maka otomatis lama-kelamaan kolbu tadi tidak akan mampu menjadi peran, tidak akan mampu mengambil peran dia sebagai raja. Kalau kita baca dalam hadis itu kan menceritakan tentang halal haram. Innal halal bainul haram wa bainahuma mushtabihat, kata Nabi. Bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Kalau mau aman hatinya, mau aman imannya, maka tinggalkan yang haram, jelas tinggalin. Ya, haram jelas tinggalin. Syubhat saja disuruh tinggalin. Syubhat saja disuruh tinggalin. Bagaimana seorang Sabit bin Ibrahim? Sabit bin Ibrahim ibu sekalian adalah ibunya seorang yang mulia, yang soleh. Ceritanya suatu hari beliau melewati suatu perkebunan apel. Perkebunan apel tersebut akhirnya ada apel yang jatuh di situ. Ya, ceritanya. Lalu akhirnya orang tadi, si Sabit ini seorang yang laki-laki tadi namanya Sabit, dia makan apel tadi. Pasca dia makan, apel itu jatuh dengan sendirinya di tengah jalan gitu kan. Lalu dia makan setengah apel tadi, tiba-tiba muncul sensornya. Sensornya apa? Dia langsung bilang, jangan-jangan apelnya nggak halal, dia bilang. Ceritanya begitu. Baru satu gigitan gitu bahasa kita gitu. Apa yang terjadi kemudian? Dia minta ketemu dengan yang punya kebun apel itu. Dia minta ketemu dengan yang punya kebun apel tadi. Singkat ceritanya, ketemulah dia dengan yang punya kebun apel tadi, dan dia ceritakan, saya merasa gelisah, saya merasa was-was karena saya makan apelnya Anda tanpa izin Anda. Ceritanya begitu. Subhanallah, akhirnya saya sekarang mau, ibarat kata bahasa kita, silakan Anda hukum saya, kasih sanksi saya. Kata Sabit bin Ibrahim tadi. Tak lama kemudian si punya kebun apel ini bilang sama Sabit, dia bilang gini, baik, kalau Anda minta sanksi maka saya akan nikahkan Anda, kata dia, dengan anak perempuan saya. Anak perempuan saya ini matanya buta, ya, telinganya tuli, mulutnya bisu, nggak bisa ngomong. Dia bilang anak saya itu tuli, bisu, dan buta. Dia ngomong gitu. Ini berat sekali kan? Makan apel sedikit gitu. Hukumannya kayak begitu. Tapi karena orang soleh, dia paham, dia ambil peluang. Kenapa? Karena dia ngerti satu makanan yang dimakan seseorang itu sekalian, maka kalau bahasa hadisnya itu 40 hari nggak diterima amalnya. Dia ngerti ya hadis itu, si Sabit ini. Akhirnya singkat cerita, terjadilah akad nikah. Ya, Sabit tadi menikah, dan subhanallah sudah selesai nikah, diantarlah dia menjumpai anaknya bapak yang punya apel itu. Ya, deg-degan kan? Karena deg-degan baru nikah ketemu dengan istri yang buta, tuli, bisu. Tapi waktu dia ketemu, ya, ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan bapaknya. Secara makna fisiknya, ternyata wanita tersebut cantiknya luar biasa, ya, suaranya luar biasa. Terus Sabit ini tanya,
Berarti bapakmu itu bohong katanya. Ya kan cerita Anda buta, tuli, bisu. Wanita ini menjelaskan apa? Iya, saya buta. Buta maksudnya selama ini saya menjaga pandangan saya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Saya tuli, dia bilang. Saya menutup telinga saya dari semua hal-hal yang membuat atau yang diharamkan Allah. Ya. Kemudian saya bisu. Saya tidak mengucapkan kecuali apa-apa yang Allah halalkan. Wah, luar biasa kan? Gara-gara apal. Ya. Dari perkawinan yang penuh berkah ini lahirlah seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah seorang imam besar dalam Islam, Masya Allah ya. Asbab dari orang tuanya menjaga halalan apa yang dia makan. Hatta bahkan hanya cuma dengan sekedar satu gigitan apel, orang yang beriman tuh takutnya luar biasa. Ya, maka kalau kita bicara kurban, contoh aja nih, supaya Bapak Ibu mulai aware ya nanti ke depannya. Kurban tuh ketika Anda beli sapi atau beli kambing, coba tanya yang ngasih makan sapi atau kambing tadi, dia ngambil daunnya di mana? Kalau dia ngambil daunnya orang, haram. Ada tidak keberkahan pada sapi atau kambing kita tadi kan? Jadi ada bahasa sanatnya itu kemana? Sanat dia mengambil makanan tadi dari mana? Artinya apa? Kalau kita bicara pada konteks kita sebagai ibu, bapak, sebagai suami atau istri, ya, maka kalau seandainya ada makanan, minuman atau harta tidak halal yang diberikan oleh si ayah atau ibu kepada anaknya, pasti ada hubungannya nanti dengan behavior atau dengan tingkah laku si anak tadi. Karena kolbu hanya menerima yang baik-baik saja. Hati kita itu hanya menerima yang baik-baik saja. Kalau dia diberikan terus-menerus yang tidak baik, pasti akan ada perubahan perilaku. Pasti ada. Maka dalam Islam kan ada satu doa yang kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar atau membaca doa tersebut, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Minta sama Allah agar dibebaskan atau diberikan harta yang halal saja.